Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirat Bersaid, mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji kasus pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada mekanisme qisas, diyah, dan ta'zir, serta implikasinya bagi keadilan dan rekonsiliasi sosial. Nah, kasus pembunuhan berencana menimbulkan luka yang mendalam bagi korban dan keluarga, serta menimbulkan pertanyaan etis dan hukum tentang bagaimana negara dan masyarakat harus merespon. Di dalam kajian ini, saya akan menjelaskan yang pertama landasan dalil, terus yang kedua ketentuan praktis dan syarat pelaksanaan qisas atau diyat, dan yang ketiga peran keluarga korban dan penguasa, serta tantangan etis dan perlindungan proses hukum. Secara singkat, arti penting pembahasan ini adalah memahami bagaimana syariat menyeimbangkan keadilan retributif dan kemanusiaan restoratif. Landasan Al-Quran dan prinsip utama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan larangan membunuh orang dengan sengaja dan memberi sanksi berat dalam beberapa ayat, antara lain Quran Surat An-Nisa ayat 93 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 menjelaskan beratnya mengambil nyawa. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Mekanisme hukum qisas, diyat, dan ta'zir. Qisas adalah balasan setimpal. Dalam pembunuhan, qisas memberi hak kepada keluarga korban untuk menuntut hukuman setimpal terhadap pelaku, termasuk hukuman mati bila memenuhi syarat. Syarat qisas meliputi bukti kuat, tidak adanya pemaafan akibat paksaan, dan kepastian bahwa perbuatan termasuk pembunuhan sengaja. Diyat, yaitu kompensasi. Apa itu diyat? Kompensasi finansial yang sah bila keluarga korban memilih untuk menerima ganti rugi. Diyat membuka ruang penyelesaian yang bisa mengakhiri permusuhan dan mencegah balas dendam. Ta'zir atau hukuman berdasarkan kebijaksanaan penguasa diterapkan bila kondisi qisas tidak terpenuhi atau jika pelaku layak mendapatkan hukuman lain. Misalnya karena faktor kesalahan tidak sengaja atau bukti lemah. Ta'zir juga dipakai untuk melindungi proses dan kepentingan publik. Syarat dan prosedur pelaksanaan qisas ataupun diyat. Yang pertama, bukti kuat. Adanya kesaksian minimal 2 saksi yang kredibel atau pengakuan yang sah. Unsur niat atau mens rea harus jelas. Pembunuhan berencana berbeda dengan pembunuhan tanpa niat. Peran pengadilan memastikan keputusan keluarga tidak diambil bawah tekanan atau suap. Pengadilan juga menjaga kepastian hukum. Di dalam praktik, peran negara bukan sekedar mengeksekusi, tetapi juga melindungi hak keluarga korban untuk memilih antara qisas, diyat, atau memaafkan. Tujuan dan nilai etis di balik hukuman hifz al-nafs atau melindungi jiwa. Prioritas utama syariat, keadilan bagi korban, memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk mendapatkan pemulihan moral dan bukan sekedar pembalasan kosong. Pencegahan. Hukuman yang tegas mendorong efek jera atau biasanya disebut sebagai deterrence. Rekonsiliasi. Konsep diyat memungkinkan pemulihan hukuman sosial dan mencegah siklus kekerasan. Perbandingan praktis dengan hukum positif. Jadi bagaimana perbandingan antara hukum syariat dengan hukum positif dalam hal ini? Yang pertama, hukum positif modern memberi hukuman melalui negara atau penjara, hukuman mati dengan tujuan mengerai rehabilitasi, deterrence, dan proteksi publik. Dalam perbedaan pentingnya, hukuman Islam memberi peran hukum keluarga korban sebagai pihak berkepentingan dalam menentukan nasib hukuman antara qisas ataupun diyat. Sedangkan hukum sekuler menempatkan negara sebagai penuntut umum tunggal. Masalah implementasi dan terkait tantangan. Resiko penyalahgunaan diyat. Tekanan ekonomi pada keluarga korban itu bisa terjadi
Ketimpangan akses keadilan, keluarga miskin misalnya mungkin terpaksa menerima diat karena butuh uang. Tekanan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi putusan kisos. Kebutuhan institusi peradilan yang kuat untuk memastikan pilihan keluarga bersifat bebas dan berkeadilan. Contoh, skenario dan solusi praktiknya bagaimana dalam kasus ini, kisos, diat, dan lain sebagainya. Skenario A, misalnya, pembunuhan berencana dengan bukti jelas, keluarga memilih kisos, pengadilan memastikan tidak ada paksaan melaksanakan proses sesuai syariat dan hukuman nasional. Skenario B, misalnya, pembunuhan tanpa niat, tidak cocok, kisos, takzir, atau penjatuhan hukuman oleh negara. Solusi kebijakan, pembentukan mekanisme verifikasi independen, perlindungan saksi, dukungan psikososial untuk keluarga korban, dan pengaturan diat yang transparan, misalnya nih, dana yayasan, supaya tidak menjadi alat eksploitasi dalam menangani kasus tersebut. Dan pesan moral dan sosial, syariat mencari keseimbangan, menegakkan keadilan sekaligus memberi peluang penghentian permusuhan melalui pengampunan. Di dalam hal ini, mengajarkan nilai moral bahwa keadilan sejati juga melibatkan penyembuhan sosial. Kesimpulannya, sebagaimana pembunuhan berencana menurut hukum pidana Islam tergolong kejahatan berat, didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan dan sangat jelas. Namun, implementasinya mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif, kisos, dan rekonsiliasi kemanusiaan atau diat. Pelaksanaan hukuman harus melalui proses yang adil dan terlindungi agar pilihan keluarga korban benar-benar bebas dan berkeadilan. Semoga penjelasan ini memberi gambaran komprehensif bagi kita tentang bagaimana syariat memandang perlindungan terhadap nyawa manusia dan bagaimana hukum Islam menyediakan berbagai mekanisme untuk menegakkan suatu keadilan sekaligus memulihkan hubungan sosial antar manusia yang lainnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.